Barusan yang kita sedang lakukan itu adalah satu proses untuk kita tahu masalah kita sebenarnya apa, gitu kan ya. Coba saya tanya dulu ya, sama yang dokternya. Dokter, dok, orang yang paling susah disembuhkan itu orang yang seperti apa? Paling susah diobatin? Tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Ada yang lebih dalam lagi dari itu? Ada nggak? Tapi nggak kita tangkap dulu ya, tidak mau berubah ya. Oke, baik. 50.000. Yang lain? Dokter, mana dokter yang lain? Silakan. Dok, orang yang sulit diobatin itu orang yang seperti apa? Jadi katanya orang yang susah sembuh itu orang yang tidak tahu dia punya penyakit, tidak tahu dia punya masalah, ya. Atau tadi ya ada yang menyangkal ya, enggak kok saya baik-baik aja, lu susah diobatin nih biasanya gitu ya. Karena dalam dunia psikologi yang saya alami juga sama, ya. Sering kali kan ada ya istrinya atau suaminya dibawa ke psikolog. Pak, ini suami saya Pak, tolong diobatin ya. Oke siap. Saya tanya kan, Pak, masalah Bapak apa? Nggak ada masalah. Ya saya suruh pulang. Ya sudah kalau nggak ada masalah pulang aja Pak. Nanti istrinya bingung, loh Pak kok suruh pulang? Lah dia nggak ada masalah Bu, buat apa Ibu bawa? Betul nggak? Sulit mengobati orang yang tidak merasa dia punya masalah. Nah, NPS yang barusan kita lakukan adalah yuk kita bongkar-bongkaran. Kita lihat dulu apa sih masalah kita. Ya kalau selama ini teman-teman merasa kita baik-baik aja kok. Nah susah berubah tuh. Susah berubah ya dok ya. Kalau merasa baik-baik saja gimana mau berubah? Nggak tahu apa yang mau dia rubah. Gitu kan ya. Nah ada 5 pertanyaan penting. Tadi kalau kita jawabnya dengan jujur, ini adalah gambaran kita saat ini. Ya, tidak usah denial, tidak usah disangkal, tidak usah merasa masa begitu dan sebagainya. Kita terima dulu. Ya, kan kalau ada medical check up kan hasilnya apapun juga kan banyak orang gitu ya. Saya rasanya nggak ada kolesterol kok biasa-biasa aja. Nanti dulu Pak, nih hasilnya sudah jelas begini mau apa? Kan ya. Oke. Kalau tadi teman-teman mengisi secara langsung ya, mengopini, pemikiran, apa yang kita rasakan dan lain sebagainya. Nah kita lihat gimana sih kondisi sebenarnya, gitu kan ya. Pakai yang namanya Net Promoting Score. Net Promoting Score itu tools atau alat yang biasa digunakan untuk survei marketing, ilmu-ilmu sosial lah. Karena apa? Kalau kita mengukur manusia tidak bisa pakai ilmu eksak. Kalau secara ilmu eksak gimana? 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Tapi kalau mengukur manusia bisa begitu nggak? Nggak bisa. Saya bertindak A hari ini bisa ditangkap beda sama orang. Besok hal yang sama bisa direspon beda nggak? Beda lagi. Jadi bingung kadang-kadang nih gimana sih ini orang? Sering merasa begitu nggak? Kemarin saya baik-baik sama teman, cekik, oke. Hari ini tiba-tiba tersinggungan. Betul nggak gitu nggak? Besok baper. Besok lagi baik lagi. Jadi gimana sih manusia ini? Nah itu karena kita memikirkan manusia itu tidak bisa dengan bahasa eksak, cara berpikir eksak. Nah Net Promoting Score ini salah satu alatnya. Jadi kalau kita lihat ya, yang pilihan angka 9 dan 10 itu disebut sebagai promoter. Jadi kalau lokomotif, itu lokomotif depannya tuh penggeraknya tuh mesinnya tuh kalau kita memilih angka 9 dan 10. Artinya kita merasa happy, kita ngerasa luar biasa, kita merasa bahwa dari pertanyaan tadi itu hebat di kita, ya. Lalu ada juga angka-angka yang detraktor disebutnya, yaitu yang sering menghambat. Jadi kalau gerbong kereta kepanjangan, itu gerbong terakhir membuat susah tuh larinya. Gimana lari ya, ditarik sama gerbong paling belakang. Karena gerbong kan tidak punya mesin, yang punya mesin hanya depan, ya. Lalu ada juga yang memilih 7 dan 8. Ini kenapa nggak kita hitung? Karena ini jawaban yang membingungkan. Kita sendiri bingung, bagus nggak ya? Bagus nggak ya? Oke, nah itu nggak bisa tuh. Jawaban-jawaban ragu-ragu di tengah kita skip, nggak kita hitung. Makanya yang kita hitung hanya 9, 10, 6 sampai 1. Nah kita lihat penjumlahannya. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Kita lihat dari pertanyaan nomor 1. Nomor 1 mana? Oke, baik ya. Bagaimanakah hubungan lintas departemen atau hubungan antar manusia yang terjadi dalam rumah sakit? Jawabannya apa tadi? Berapa? Sebelah sana berapa? -4, bayangin ya. Dari 27 orang, jawabannya -4. Apa artinya? Bagus atau enggak? Bagus atau enggak? Walaupun awalnya merasa gimana sebelum masuk ke NPS. Kebanyakan berapa milihnya? Angka berapa yang dipilih? 78. Wah lumayan kok Pak, 78. Nah ini lihat. Kalau pakai NPS, ini alam bawah sadar kita terukur. Bahwa ternyata secara hubungan ada masalah. Karena sampai minus loh. Berarti ada yang something wrong. Nah ya, jadi kelihatan ya di pertanyaan nomor 1 ya. Sekarang kita lihat pertanyaan nomor 2. Memahami sasaran strategi perusahaan. Berapa nilainya? Apa artinya? Waduh, nggak paham bener. Ngeblank Pak. Jadi hari-hari saya kerja, selesai pulang, kerja, pulang. Ditanya, rumah sakit mau kemana? Nggak tahu Pak. Arah tujuannya rumah sakit kemana ya? Nah,
Makanya muncul hasil minus 14. Ya. Yang sebelah sini, pertanyaan nomor 3. Komunikasi antar karyawan berapa? Minus 8. Sama juga ada masalah ternyata. Ya. Walaupun kita menyangkal, enggak kok Pak, kita baik-baik saja. Hasil riset menunjukkan bahwa ada yang something wrong dengan komunikasi kita. Ya, kan? Yang sebelah sini kita lihat pertanyaan berikutnya. Apakah rumah sakit selalu memastikan seluruh karyawan paham akan kinerja yang diharapkan? 37. 7 minus 7. Artinya teman-teman juga bingung, saya ini disuruh ngapain sih? Targetnya kemana sih? Masih bingung juga, gitu kan ya. Nah yang terakhir sekarang, pertanyaan terakhir. Apakah seluruh karyawan sudah bekerja sesuai SOP? Minus 10 juga. Ya. Nah anggap aja ini hasil medical check up. Teman-teman boleh menyangkal, enggak kok Pak, dan lain sebagainya. Seperti dokter ngadepin pasien begitu dok ya, kan pusing ya. Ada nggak dok yang suka menyangkal begitu? Nah, kan repotnya minta ampun, tapi sekarang kita buka. Inilah masalah kita bareng-bareng. Kenapa? Salah satunya program coaching ini menjadi sangat penting. Kita akan memperbaiki ya hal-hal yang nanti akan kita bangun di rumah sakit kita. Ya, oke. Nah ini kira-kira gambarannya ya NPS. Oke. Nah saya akan mulai dulu dari hal-hal yang sifatnya personal ya. Karena pada akhirnya teman-teman suka tidak suka akan menghadapi siapa subjek kita pada saat nanti kita konseling. Subjeknya siapa? Staff kita. Nah staff kita itu apa? Mesin manusia. Nah ini. Jadi mau nggak mau kalau kita bicara konseling membangun orang, kita harus ngerti dulu. Isi kepala orang tuh apa sih isi kepalanya? Nah, coba kalau ibu, isi kepala ibu apa? Bingung kan? Bingung banyak sekali ya. Nah kita susun yuk. Kita runtutin apa sih yang dalam konseling. Karena bagaimana juga dalam konseling ya, biasanya kalau saya melakukan proses konseling kan, saya harus tahu dulu apa sih isi kepala orang ini, apa sih masalahnya. Kan kita kadang-kadang begitu ya, ada teman cerita, terus kita bilang gimana? Gitu aja stres, kecil. Nah kecil bagi siapa? Nah bagi dia, bagi orang yang mengalami itu bukan hal kecil, buat depresi. Nah ini kan kadang-kadang konteks kita begitu ya. Nah kalau kita sama ya, kalau kita sebagai coach nanti manggil anak buah staff kita, sini, kamu kenapa kok telat melulu? Iya Pak, saya punya problem berat Pak. Saya kalau pagi itu sering merasa kosong hidup saya. Alah kamu gitu aja kosong. Kan gitu ya. Jadi akhirnya nggak selesai-selesai masalahnya. Karena kita nggak memahami, menganggap masalahnya kecil. Padahal bagi orang yang bersangkutan, yang menghadapi masalah tersebut, itu menjadi hal yang sangat mengganggu. Nah, makanya kita ngerti dulu nih, aspek psikologisnya manusia gimana sih ya. Nah, ada beberapa hal ya yang kita pahami dulu nih. Yang pertama, perilaku manusia didasarkan pada belief, nilai, pemikiran, pengalaman yang diperoleh di masa perkembangan di masa lalunya. Ya kan, setiap orang teman-teman pasti menghadapi problem masing-masing ya, dengan segala macam dinamika kehidupan. Sampailah hingga saat ini. Sehingga muncullah perilaku yang berbeda-beda dalam menanggapi masalah, dalam bekerja, dalam segala macam lah. Ya, mungkin kalau teman-teman ngasih gini, kenapa ya saya punya anak buah disuruh disiplin susah banget. Kamu harusnya seperti saya. Saya ini kalau masuk, iya kalau saya. Tapi bagi orang yang punya problem dengan disiplin, itu beban yang luar biasa loh buat dia. Ya, jadi jangan mengukur orang lain itu dari ukuran siapa? Diri sendiri. Itu konsep dasar mengukur manusia, melihat manusia. Ya, jadi kenapa dalam nanti konseling atau coaching kita harus open mind, dengerin dulu ceritanya, habiskan dulu apa yang dia sampaikan. Nanti kita ngerti, oh saya baru ngerti kenapa dia mudah panik itu karena, nah ketemu masalahnya. Oh saya baru ngerti. Kenapa dia nih orangnya mudah marah-marah karena, nah kalau kita udah ketemu akarnya, penyelesaiannya tahu harus dari mana kita mulai. Ya, jadi ingat ya, jangan mengukur orang lain termasuk staf kita itu dari ukuran saya. Ini akan jadi masalah yang nggak pernah beres-beres, gitu kan ya. Nah manusia itu punya belief. Belief itu apa sih? Belief itu apa sih? Hanya beda ya, ada faith, ada belief. Kalau faith bicara kepercayaan agama, kalau belief bicara sesuatu yang ada yang dia yakini. Contoh ya, saya pernah nanganin orang-orang fobi ya, ada fobi kecoa, ada fobi ketinggian, ada fobi ini. Kan buat kita yang normal kan, misalnya contoh, ini siapa yang nggak takut kecoa? Takut kecoa nggak? Nggak kan? Melihat kecoa gimana? Biasa, hewan kecil. Tapi bagi orang yang fobi kecoa, waktu saya tanya, Bu, kenapa sih Ibu kok ngeri sama kecoa?
Pak, saya merasa kecoa itu gede banget. Segede bola basket. Masa sih? Iya Pak, dalam pikiran saya. Dalam pikirannya dia ngelihat kecoa itu segede banget. Makanya dia stres. Karena apa? Di kepalanya dia membesar-besarkan hal yang dia takuti. Nah, ini masalahnya nih. Nah, belief itu juga kayak begitu. Kita harus bisa menyentuh belief orang ya. Bawahan kita sama, staff kita, kenapa ya kok dia seperti ini? Apa dia yang yakini? Kenapa dia muncul belief seperti ini? Contoh misalnya, Pak, terus terang, saya orang yang tidak mudah percaya orang lain, Pak. Saya selalu curiga sama orang lain. Lalu saya tanya, kenapa? Ya karena saya punya peristiwa buruk. Dulu saya pernah ditipu, Pak. Sampai keluarga saya hancur. Oh, inilah akar masalahnya. Betul nggak? Tapi jangan kita bilang gitu, alah kamu harus percaya orang. Gitu aja repot. Nggak bisa begitu. Ya, karena beliefnya berbeda dengan apa yang kita yakinkan ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi harus ingat ya. Lalu yang kedua, seseorang perlu waktu penyesuaian untuk memasuki suatu budaya kebiasaan yang baru ya. Penyesuaian ini bisa cepat, bisa lambat, tergantung ya. Ada orang yang begitu masuk suatu lingkungan, gimana? Akrab gitu kan ya. Tapi ada yang kalau masuk satu lingkungan baru gimana? Celingak, celinguk, lihat kiri, lihat kanan, ya kan? Diam dulu, nanti mulai kenalan pelan-pelan. Siapa ya? Nah, gitu ada yang gitu kan? Tapi ada yang langsung juga hari ini saya lihat ada tuh yang mungkin baru kenal tapi udah akrab cepet sekali ya, ada yang lambat gitu kan ya. Jadi setiap orang tuh punya waktu berbeda-beda ya, sama staf kita juga sama ya. Jangan nanti kalau kita panggil, kamu kenapa sih kok nggak ramah sama pasien, mungkin barangkali dia tipe orang yang ketemu orang baru itu masih grogi. Jangan kita salahin, nggak boleh ketemu pasien itu langsung senyum, mana bisa. Bagi orang tertentu cocok. Bagi orang tertentu, ketemu orang baru itu jadi beban yang luar biasa. Nah, ini yang sering saya amati juga nih, ya. Jadi ketika kita menasehati, memberi advice, atau kita approach dalam proses coaching, harus ngerti dulu, ini tipe apa. Makanya kita belajar nanti, ada namanya tipe kepribadian. Ada introvert, ada extrovert. Ada task oriented, ada people oriented. Nanti Pak Ismail akan jelaskan ya. Tipe kepribadian itu penting, ya. Kita bisa lihat dari mana tipe kepribadian. Pertama dari cara jalan. Cara jalan udah kelihatan tuh. Jadi kalau pasien dari ruangan ruang masuk, pintu masuk tuh sampai ke meja resepsionis itu bisa kelihatan, oh ini tipe orangnya begini dari cara jalan. Nanti diajarin Pak Ismail ya. Kan penting juga ya. Ya, oke, penting ya. Lalu yang ketiga, nah ini menarik nih ya. Seseorang memiliki kecenderungan untuk terjebak dalam kecerobohan, jalan pintas, kemalasan, ketakutan, dan keengganan. Nanti lihat kenapa ya ada orang-orang yang kok kayak malas banget ya. Malas banget ya. Tapi ada orang-orang yang rajin. Nah itu berkaitan dengan belief juga. Tapi kita harus tahu, manusia itu makhluk yang punya keinginan bebas. Jadi kok dikasih rel kereta tuh dia sering nyelonong. Ke kiri, gitu ya. Nyoba ini, kalau gini gimana ya? Atasan diem aja, ya sudah berarti nggak salah saya. Nah ini yang jadi repot nih. Makanya kadang-kadang kalau sudah ada kesalahan, yang jadi masalah itu bukan soal aturan. Kadang-kadang kita begitu ya, wah Pak mungkin rumah sakit ini aturannya kurang ketat, kurang banyak, tambah lagi Pak aturan. Supaya orang tertib, nggak bisa. Problemnya bukan jumlahnya aturan, tapi problemnya adalah tindakan. Makanya di Indonesia ini Pak, kalau dibanding Singapura, negara-negara lain Pak, aturan yang paling banyak di kita loh. Aturan ini, aturan lalu lintas, macam Pak, bukunya tebal. Di Singapura tuh cuma segini. Tapi apa yang membedakan mereka bisa tertib, kita enggak? Bukan orangnya. Kalau di kita ada sesuatu yang salah, kita biarkan. Nah, ingat ya teman-teman sebagai pimpinan, kalau ada perilaku salah kita biarkan, di otaknya belajar, oh boleh kok, aku nggak ditegur kok. Oh berarti nggak apa-apa dong. Nah sudah tuh, melencengnya tambah melenceng. Kiri-kiri, gedek-gedek begitu. Nanti udah sekian lama baru kita tegur. Loh, kok baru sekarang ditegur? Orang tersinggung. Dulu kok enggak, sekarang Bapak tegur. Apa maksudnya? Ini salah kita juga nih. Ya, nanti ada teknik negornya harus bagaimana. Ya. Lalu yang kedua, yang berikutnya ya, sorry. Yang berikutnya, semangat, motivasi, energi seorang seringkali mudah terdistraksi dan terbawa suasana. Nah nanti kita lihat ya teman-teman ya. Kalau kita punya staff, ada nggak sih yang motivasinya begini? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada begini ya. Besok termotivasi, besok loyo, besok motivasi, besok masalah dan sebagainya. Ya, jadi itu sudah lumrah. Manusia nggak ada motivasi bisa standar itu nggak ada. Semua orang punya tiba-tiba hari ini pernah gitu nggak? Hari ini semangat, wah pengen kerja, ketemu pasien, ketemu teman gitu ya. Besok-besok, aduh kok males ya. Aduh apalagi hujan di Palembang nih. Aduh, gitu ini ada ya.
nggak bisa namanya motivasi standar itu nggak bisa. Semua naik turun. Ini yang jadi masalah juga. Apa ketika kita approach, kenapa coaching juga tidak boleh cuman sekali setahun. Wah, sekali setahun nggak bisa menjaga motivasi. Karena tugas kita sebagai leader, sebagai pemimpin ada menjaga motivasi bawahan kita tetap stabil. Walaupun yang bilang nggak lurus begini ya, pasti naik turun stabil. Nah, itu tugas kita, gitu ya. Lalu yang kedua, yang kelima, manusia cenderung mudah belajar dari orang lain, khususnya yang memiliki otoritas dan pengetahuan di atas dirinya. Nah, ini yang unik nih ya. Jadi orang itu secara prinsip dia bisa belajar kalau dia merasa orang yang mengajar, orang yang lebih dari dia. Nah, ini tantangannya. Makanya teman-teman di sini mau nggak mau harus belajar gimana caranya yang ngatasin si A, gimana caranya ya. Kalau keahlian kita di bawahnya dia, orang cenderung sama aja. Ini nge-coach kok sama ilmunya, betul nggak? Coba teman-teman yang kalau dulu pernah ingat cerita guru silat ya, coba kalau Mas Yosep ngikuti perguruan silat apa sama macan terbang. Misalnya gitu dia, semangat dia. 1 bulan diajarkan 3 jurus, udah 6 bulan 3 jurus. Setahun 3 jurus, 1,5 tahun 3 jurus, kira-kira bosen nggak? Kok giniin lo jurusnya ya? Kok nggak ada kenaikan jurus nih ya? Betul ya? Kan kita berharap ya, udah 6 bulan nambah 4 jurus dong, setahun nambah 10 jurus dong, betul nggak? Sama, mereka juga nuntut kita harus lebih dari ekspektasi mereka, secara di alam bawah sadar ya. Jadi kalau kita ngelihat, ya ibu dari kemarin ngajarnya begini, negornya begini, kok nggak ada kemajuan sih? Mereka akan menurunkan ya atasan saya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau melihat kitanya berkembang, besok ngomong apa, besok ngerti ini, besok ilmu kita lebih tinggi. Mereka juga terpacu, semangat. Wah, ini atasan saya semangat nih, saya juga ikut semangat deh. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu yang berikutnya ya. Nah, yang keenam nih, ini penting ya. Ada yang namanya istilah defense mechanism yang sebenarnya positif, tapi kalau berlebihan akan menghambat potensi diri, gitu kan ya. Jadi defense mechanism ini kalau saya lihat dalam dunia medis juga ada tuh, ya. Coba lihat nanti ya. Beberapa yang sering muncul juga ada nih. Oke, kita lihat ya, apa itu defense mechanism. Jadi defense mechanism itu kalau kita lihat itu defense kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk apa? Defense mechanism, mempertahankan diri. Coba saya lihat ya. Kalau tiba-tiba Mas Eko ya, Mas tiba-tiba di jalan lihat harimau, masih mikir nggak? Sebentar, ini apa ya harimau? Harimau tuh saya bisa gigit. Nggak gitu kan ya? Begitu 1 detik melihat harimau, cetok, waduh, semua bereaksi badan kita. Seret. Itu namanya defense mechanism tuh, ya. Jadi kita tuh sudah diinstal kemampuan yang luar biasa untuk menghadapi situasi-situasi yang berbahaya. Sebenarnya begitu. Karena kita ini kan masih memakai cara berpikir orang purba ya. Orang purba gitu ya. Gak pernah mikir-mikir dulu tuh. Ya atau api, ya megang api. Panas nih. Kalau panas berarti bahaya. Kalau bahaya saya harus angkat. Nggak gitu kan ya. Cetot. Langsung refleks gitu kan ya. Nah defense mechanism pada manusia itu secara prinsip itu hal yang positif. Hanya masalahnya seringkali terlalu berlebihan. Nah ini ya. Ini contoh nih ya. Cara individu mereduksi perasaan tertekan. Jadi orang kalau dalam depresi, tertekan, stres, itu selalu mencari yang namanya keseimbangan. Balancingnya apa ya. Makanya kalau, saya nggak tahu nih ya, kalau ibu-ibu stres ngapain nih? Macam-macam. Makan. Oke, 50.000 nih. Betul. Makan itu adalah defense mekanisme seseorang. Saat saya depresi, saat saya stres, merasa bahwa ngapain ya, harus ada yang dikunyah nih. Nah, mulailah makan. Itu salah satu defense mekanisme loh. Jadi nggak salah. Jadi kalau ada orang yang obesitas datang ke dokter gitu, dok, saya obesitas gimana ya? Problemnya adalah stresnya harus dihilangkan dulu. Betul nggak? Baru diperbaiki cara makannya. Tapi kalau cuma diperbaiki cara makan, tapi stresnya nggak hilang, ya akan makan terus. Karena dia merasa inilah salah satu cara untuk mengurangi stres. Nah kan berbelit-belit nih masalahnya nih. Ya, coba ibu-ibu yang lain barangkali apa? Shopping. Wah, jangan salah loh. Saya menyarankan shopping itu adalah obat. Kenapa coba? Banyak mall di Jakarta ada tulisan yang menarik nih. The best psychiatrist is shopping. Psikiater yang paling hebat itu adalah shopping, belanja. Karena itu salah satu defense mekanisme menghilangi stres kan ya. Walaupun kalau ibu-ibu ya barangkali kalau pas ada duit beli sale-sale tuh ya, yang sale beli, sale 70%, sale beli gitu ya.
Kalau saya itu jangan salah ya, saya kadang-kadang juga, loh lagi suntuk di kantor nih, stres mikirin banyak kerjaan. Senengnya ke supermarket, ngeliatin apa coba? Packaging, asik, bagus packagingnya tuh ya. Bagus packaging, hanya ngeliat packaging udah seneng. Pulang-pulang fresh lagi. Nah, itu defense mekanisme juga tuh. Cara untuk menghilangkan stres. Udah 50.000 tadi ya. Yang lain, apa, suster? Tanaman, nah ini juga sama tuh. Butuh healing. Tanaman itu membuat healing, betul ya? Itu defense mekanisme seorang juga 50.000. Ya, jadi semua orang punya caranya masing-masing. Nah, bapak-bapak nggak tahu nih. Nyanyi, oke, boleh 50.000. Dengerin musik 50.000. Denger musik juga 50.000. Ada? Ini lihat nih. Tidur. Betul. Tapi kebayang nanti tipe kepribadian apa yang kalau stres itu tidur. Karena itulah healingnya. Oh benar, nggak masalah. Itu healingnya. Itu cara dia healing. Merecharge dirinya. Ya kan beda-beda orang. Nanti Pak Ismail jelaskan juga ya. Nah ini kira-kira gambarannya. Nah sekarang kita lihat ya. Karena ini akan berkaitan juga nanti ketika kita ngadepin seseorang. Kita harus tahu dulu. Ini dalam konteks defense mekanisme apa yang diterapkan oleh orang ini. Jadi lebih mudah kita mengarahkan ya. Ada beberapa yang kita lihat ya. Nah ini contohnya ya. Contoh nih masih banyak tapi saya ambil baru contoh yang paling sering nanti teman-teman hadap. Yang pertama apa? Denial. Ada nggak sih anak buah yang ditegur terus bilang enggak kok? Ada nggak? Ada atau banyak? Nah ini salah satu nih. Denial. Enggak kok. Kamu tahu ini salah nggak? Ya nggak tahu. Gitu ya, gampang, ringan dan gampang. Buat kita buat pusing jadi atasan ya. Tapi buat mereka itu lagi proses denial. Nah, gitu ya. Nanti caranya gimana? Karena apa? Karena kalau kita coaching, kita belum memperbaiki dulu cara berpikir seseorang, coachingnya hanya sia-sia. Yang ada adalah debat. Pernah nggak sih negor orang malah debat akhirnya? Orangnya lebih ngotot. Nah ini, karena kita nggak kenal ini nih. Padahal harus masuk ke ranah ini dulu cara berpikir. Kenapa ini orang nggak ngotot banget mempertahankan diri? Oh, saya harus. Nanti ada tekniknya. Lalu yang kedua, displacement. Ya, displacement itu ya ada orang yang kesel, marah karena dimarahin ya. Karena nggak bisa balas gitu ya, karena posisinya lebih tinggi atau orang lebih galak. Akhirnya siapa? Orang lain. Jadi posisi yang lebih lemah biasanya. Kayak bullying, jangan salah loh ya. 2008 itu banyak case-case, banyak dibahas kasus bullying ya. Diamatin. Bullying itu biasanya mengarah kepada orang yang seperti apa? Orang yang dibully, profilnya lemah. Betul ya, 50.000. Umumnya lemah, umumnya orang yang gampang ditekan, gampang dipressure. Nah, biasa orang-orang begini yang seringkali dapat replacement dari orang-orang yang punya power. Saya kesel nih, misalnya saya ke atasan nih, ini bawahan saya nih. Saya kesel nih, habis dimarahin nih, atau habis punya masalah nih. Pas lewat ke lapangan, ketemulah sama Mbak Tanti. Mbak Tanti nggak tahu apa-apa. Ya saya semprot aja, sudah gimana ini? Mbak Tanti bingung, apa-apa gimana? Pokoknya nggak bisa, beresin semua. Apa yang diberesin Pak? Terserah. Ya, beresin. Bingung. Apa sih Pak Andi marah-marah apa sih? Pernah gitu nggak? Nah, itu namanya displacement. Ya. Makanya kita kalau ngadepin seperti itu, jangan kita emosi. Karena barangkali orang marah ke kita itu bukan pada kita. Dia lagi puyeng. Kita apes aja datang di depan dia ya. Ya pas apes tuh, kok semprot. Kita bingung. Gitu ya. Nah, itu displacement. Lalu ada juga yang ketiga itu repressment. Repress, tekan ya. Mungkin karena dia malu, karena dia nggak enak, akhirnya enggak kok Bu, saya semua bereskan. Tapi di satu titik mulai meledak air mata. Ini Bu Made sering ngalamin ya Bu Made ya. Awalnya bilang, ini manajer-manajer, bahkan manajer-manajer, level manajer loh. Kita baru assessment kemarin. Pak, Bapak gimana? Wah, jawabnya dengan gagah berani. Terus disentil simpel aja. Pak, Bapak marah nggak kalau begini? Enggak Bu, yakin, nangis, jebret. Nah, berarti repressnya keluar. Kadang-kadang nanti kalau teman-teman lakukan coaching and counseling, sampai di titik itu luar biasa. Orang bisa lepas, orang bisa ngeluarin emosinya. Karena kalau emosinya udah keluar, khususnya bagi orang-orang yang punya masalah, itu lebih mudah kita nangani. Ya, berarti udah lepas. Ada lagi yang namanya suppress. Ya, ada nggak tim kita yang seringkali lupa Bu? Ada tuh banyak. Itu suppress. Ingat ya, bukan dia lupa. Dia sendiri nggak sadar dia lupa. Tapi sesuatu yang dia suppress, tekan gitu ya. Karena mungkin pengen nolak nggak enak, paling gampang gitu ya. Gimana udah selesai laporannya? Oh lupa Bu, paling gampang kan. Kalau lupa, marahnya gimana kita? Susah ya. Aduh lupa. Kan lupa dianggap sebagai sesuatu yang nggak disengaja. Sehingga kita banyak, ya sudah deh. Lain kali benernya, iya Bu. Besok gitu enggak? Itu lagi, lupa lagi. Karena di alam bawah sadar dia tuh pengen ngomong bahwa saya males,
Bosan tuh nggak mau, tapi saya nggak bisa ngomong, muncullah dalam bentuk perilaku. Apalagi coba selain lupa? Lupa, apalagi bahasa yang sering kali muncul itu sebenarnya supres. Nanti, 50.000 tuh. Iya Bu, nanti ya, sebentar lagi Bu. Gitu kan. Apalagi tidak sempat, 50.000 juga nih. Apalagi, ayo, apalagi tunggu dulu Bu, 50.000. Apalagi besok Bu, segala macam ya. Pokoknya yakinlah semua itu alasan ya. Nanti teman-teman kita konseling atau coaching, begitu kamu, iya Bu, ini soalnya saya nggak sempat Bu, nanti dulu. Ini nggak sempat atau supres. Kalau udah supres, ini bahaya ini problem. Kenapa? Kalau supres itu kan terus itu kan jadi alasan dia. Kenapa mau terlambat? Iya Bu, soalnya macet. Kenapa terlambat lagi? Macet lagi. 2 minggu ditanya, kenapa terlambat? Macet lagi, macet terus. Wah, ini problemnya bukan soal macet ini. Berarti dia ada supres. Barangkali kenapa orang males telat mulu? Secara psikologis, barangkali apa? Iya, jangan orang telat tuh jangan cuma kamu telat aja. Gimana sih nanti dulu? Dia punya beban berat yang dia supres sehingga muncullah dalam bentuk perilaku telat. Jadi telat itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, enggak. Ada banyak aspek yang mempengaruhi itu. Ya, nah ini pentingnya kita konseling tuh itu. Gitu ya. Terus apa lagi? Sublimation. Nah, ini tadi ya. Bisa juga tuh. Kemarin Bu Made juga menemukan ya Bu Made ya. Orang yang dulu kerja lalu dia ada masalah sama suaminya kalau nggak salah ya. Akhirnya dia akhirnya dia senang bekerja, lembur sampai malam dan lain sebagainya. Nah, suatu hari dia dipindahkan, ditransfer ke bagian yang nggak pernah lembur. Apa yang terjadi? Stres. Bu, saya stres Bu. Saya pengennya kerja lembur terus tiap hari. Pulang jam 10, pulang jam 11, menikmati. Kan kita bingung lah, loh kok menikmati? Orang pengen healing ya, pengen santai, dia menikmati. Karena ternyata, sublimation. Ya. Apa bedanya orang workaholic dengan orang yang memang bekerja? Atau apa coba bedanya? Nah, ini mesti tahu dulu ya. Jangan salah loh ya, teman-teman kadang-kadang ngerasa bahwa dia kerjanya semangat banget, siang malam kerja, kayaknya menikmati. Nanti dulu ya. Ada 2 istilah yang berbeda, produktif dan workaholic. Bedanya apa? Dari ciri-cirinya apa yang membedakan orang yang memang produktif dan orang yang workaholic? Ya, yang mana? Yes, targetnya clear. Ini loh, saya mau begini, jelas. Kalau ini, enggak. Kamu target apa? Ya enggak lah, pokoknya kerjaanku banyak banget nih. Terus gimana nyelesainnya? Ya nantilah, pokoknya beres lah. Nah, ini bahasanya membingungkan. Jadi gimana caranya? Ya nggak tahu, tapi pokoknya beres deh. Beres nggak akhirnya? Nggak beres. Ada nggak begitu? Ngomongnya selalu bilang, beres Pak, tenang Pak, aman. Tapi besok nggak beres lagi, ditegur lagi. Gimana kok nggak beres? Iya Pak, ini lagi diusahakan. Besok terus nggak beres lagi. Jadi gimana sih kamu nih kerja? Iya Pak, dikit lagi. Berapa persen lagi? Ya 50% lagi. Loh bukan dikit itu. Ya, nah karena dia sebenarnya nggak ada target. Ya, hanya sekedar waktu dihabiskan. Ya, jadi ini no target. Yang kedua apa lagi? Time. Nah, biasanya kalau ditanya time-nya 50.000 ya. Kalau ditanya time management, dia paham. Timeline-nya jelas. Ya, nanti kita jelaskan ya. Teman-teman, karena kalau kita mau mengatur orang bekerja dengan baik, itu kita harus punya yang namanya target fokus. Ini jelaskan nih. Saya udah pakai target fokus ini selama hampir 13 tahun ya Bu Ade ya. Itu efektif mengelola orang-orang yang bekerja. Ya, karena prinsipnya apa? Kalau kita punya anak buah kita ketika masuk kantor, kepalanya nggak boleh apa? Kosong. Kalau kita punya anak buah, kepala mereka kosong, masih bingung hari ini ngapain? Ada yang something wrong dengan bawahan atau atasan? Atasan, bukan bawahan. Atasannya, kitanya salah. Ya, memastikan setiap orang datang itu dengan semua target yang jelas. Oh, ini jam sekian, ini target jam sekian, ini jam sekian, terukur dengan baik. Ya, time management. Kalau orang ini enggak. Terus apa lagi? Siapa tadi ngomong kualitas? Yes. Kualitas itu gimana coba? Contohnya orang produktif itu berkualitas. Oke, tepat ya kualitas ya. Kualitas. Kalau ini betul, nggak jelas kualitasnya. Sering lembur tapi kalau ditanya, jadi gimana hasilnya? Ya begini Pak. Loh kok cuma begitu? Kamu ngapain aja seharian? Ya saya udah berupaya Pak, tapi hasilnya cuma begini. Nah ini tipe orang yang hanya workaholic kerja tapi tidak punya kualitas. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus memahami yang sublimation ya. Terus yang berikutnya apa? Projection. Pernah nggak ada anak buah yang ditegur baik-baik nih, yang ada ngelawan? Ada? Malah lebih ngotot, lebih kenceng dibanding teguran kita. Nah ini dia lagi memproyeksikan. Jadi ketika dia mendapat tekanan, itu dia nyalain siapa? Saya disalahin. Semua orang. Wah ini gara-gara salah itu Pak. Ini salahnya si itu, salahnya si itu. Yang paling benar siapa? Dirinya sendiri.
Bayangin ya, seluruh dunia cuma dia yang benar loh. Nah ini tipe orang projection tuh gini. Lalu yang berikutnya, rasionalisasi. Nah ini juga sering nih ya. Ada misalnya contoh ada perawat ditegur. Loh, kok ini caranya begini? Iya Pak, mohon maaf Pak, karena buru-buru. Ya sudah saya potong jalur. Yang penting pasiennya selamat. Tapi prosedurnya saya babat, boleh nggak? Nah ini rasionalisasi, merasionalkan sesuatu yang salah. Prosedur tetap prosedur, titik ya. Nah ini seringkali begitu ya. Lalu regression. Nah ini yang lebih ekstrim nih ya. Jadi ada orang yang, ada nggak anak buah kita waktu dimarahin tuh terus tiba-tiba kabur? Ada nggak? Kabur, gimana sih? Hilang, dicari kemana-mana nggak ada di rumah sakit. Nah ini repression apa? Ini regression Pak. Ya, karena kalau anak kecil dulu kan kalau dimarahin ibunya gimana? Salah satu, minggat ya. Pergi aja deh, 50.000 ini minggat kan. Sama, itu masa kecil. Tapi dia lupa, dia udah dewasa. Tapi dia masih pakai cara itu untuk menghadapi situasi, ya. Minggat, keluar ya. Nah itu. Nah, ini kira-kira ya. Jadi nanti teman-teman kenapa saya coba jelaskan ini? Karena inilah yang menjadi subjek manusia yang nanti kita coaching, ya. Yang saya bilang tadi, nggak ada rumusan matematis yang bisa menyelesaikan mana manusia, kecuali kita harus one on one, ya. Contoh misalnya, bisa nggak sih orang yang pertama kita terapkan hal sama, respon sama, lalu hasilnya sama? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya saya pernah ditanya, di sini yang punya bawahan lebih dari 10 ada nggak? Dokter berapa? 11. Lebih dari 11? Ada. Suster berapa? 26. Waduh luar biasa. 76? Nah sekarang pertanyaan gini, kalau saya punya bawahan, taruhlah 11 dulu ya, suster ini kebanyakan suster, bingung saya jelasinnya ya. Yang 11 dulu deh. Perlu punya berapa gaya saya menghadapi bawahan kita? Ayo yang lain. Iya betul. Kalau kita punya bawahan 11, kita harus punya 11 gaya. Nah masalahnya susternya luar biasa. Kalau punya 76 orang, berarti suster harus belajar 76 karakter dan gaya manusia. Betul ya? Karena tidak ada satupun yang bisa sama. Wah pusing Pak ya, emang begitu. Itulah konsekuensi kita sebagai seorang leader. Loh Pak, kalau saya punya bawahan 100 orang, ya 100 gaya. Wah Pak, belajarnya gimana? Ya harus lebih banyak belajar tentang manusia. Tentang belajar salah satunya ini, si A ini repression, si B ini suppression, yang ini projection, ini rasionalisasi. Kan ketemu nanti pola-pola cara menyelesaikan. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Saya mau pertanyaan dulu deh. Ini bukan forum satu arah loh ya. Malah, silakan. Dokter. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya itu apa sih yang disebut sama proyek? Karena itu sama-sama menurut saya sih ke orang lain. Kemudian yang kedua, dasar perilaku manusia itu adalah manusia tuh perlu waktu untuk budaya baru, beradaptasi dengan budaya baru. Nah, seringkali ketika saya konseling orang itu pasti jawabannya ya saya masih berat. Nah, berapa lama waktu yang kita toleransi itu untuk bisa kita ini dalam masa dia nanti kalau mereka masih bilang adaptasi. Oke, baik ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi saya kasih 100.000. Nah, ayo yang lain boleh nanya tuh. Kalau bagus kasih 100.000 gitu ya. Nah ini menarik ya. Memang dalam konsep defense mekanisme ini ada beberapa hal yang saling berpotongan ya. Jadi makanya kalau kita membaca secara sekilas kok mirip-mirip ya, gitu ya. Jadi kalau ini ya, kalau yang displacement itu frustrasinya diarahkan kepada objek atau orang yang tidak mengancam ya, orang yang di bawahnya, orang yang levelnya lebih rendah, orang yang dianggap lebih lemah. Nah, itu displacement tuh. Kalau proyeksi ini kepada semua orang. Yang penting buat orang proyeksi itu semua kesalahan itu bukan salah saya. Padahal dia salah tapi merasa bukan salah. Misalnya contoh, Pak ini nggak selesai gara-gara digangguin sama teman. Pak ini nggak selesai gara-gara Bapak kasih tugas tambahan. Pak ini nggak selesai gara-gara, semua pokoknya dia alihkan ke semua orang lah kesalahan itu. Cuma dia yang benar. Nah itu untuk yang proyeksi. Kalau ini lebih cenderung cari orang yang lemah siapa ya? Cari orang yang lebih, wah ini nggak ngelawan, ya ini saya semprot. Ya, jadi milih-milih kalau ini enggak. Jadi nyalain ke siapa-siapa. Atasan bisa salahin nggak pada saat projection? Bisa. Iya Pak, soalnya atasan ngasih saya kerjaan banyak banget. Iya Pak, soalnya wah semua salah orang lah. Semua salah orang, semua salah situasi, itu projection. Gitu kira-kira ya. Perbedaannya itu ya. Nah tadi menarik ya kalau kita bicara tentang bagaimana orang beralasan gitu ya. Karena kalau bicara alasan tadi, contoh ya misalnya
Iya Pak, saya lagi penyerahan diri, mohon maaf ya banyak salah. Nanti udah setahun gitu lagi. Kira-kira masuk yang mana tuh orang? Kira-kira? Repression. Betul ya? Jadi mesti hati-hati. Kita harus peka melihat ini masa dia nggak ngerti-ngerti sih, ya kan? Rasanya nggak mungkin dia. Kalau orang normal tuh ya, kalau nanti ada ya beberapa saya jelaskan ya. Kalau orang yang normal ya, itu kan kalau dalam dunia kerja itu ada namanya 5 level dia paham sampai expert ya. Dari mulai dia ngerti, paham sampai expert. Ya, ini saya kasih bocoran dulu deh ya, supaya kita paham dulu ya. Walaupun nanti penjelasan detailnya ada di bab berikutnya. Jadi orang yang paling baru, yang paling bawah, awareness ya namanya ya, awareness. Apa itu awareness? Awareness itu orang baru ngeh, baru paham. Nah, orang-orang normal itu menyesuaikan diri dengan satu situasi. Ini biasanya fresh graduate ya, baru dari dunia kuliah masuk ke pekerjaan. Biasanya sampai kurang lebih 6 months, 6 bulan. Lebih dari 6 bulan dia masih di level ini, ada something wrong. Barangkali orang ini secara IQ nggak pas, secara kemampuan nggak cocok. Akhirnya penyesuaian jadi panjang. Tapi kalau dia profesinya pas, dia passion di bidang pekerjaannya, harusnya di level paling bawah ini hanya 6 bulan. Selanjutnya sudah bisa mengimprove kemampuan dia, gitu ya. Dia harus masuk ke level yang lebih tinggi, namanya basic. Apa itu basic? Kalau ini hanya, gimana kerjaan? Iya Bu, sedang saya coba perhatikan. Iya Bu, saya lagi coba buat dan lain sebagainya. Ini cuma gitu doang. Kalau ini dia sudah ngerti, ya Bu berdasarkan SOP saya harus lakukan seperti ini. Jobnya ini ya Bu ya, oke saya kerjakan. Dia udah ngerti job pekerjaan sesuai dengan job. Itu di level basic. Berapa lama nih harusnya sampai dia di level basic? 6 bulan sampai tahun. Jadi 6 bulan lagi atau jadi 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun kita punya bawahan yang masih nggak paham SOP, yang salah siapa? Atasan atau juga problemnya di bawahan kita. Masa setahun nggak ngerti SOP? Masa setahun nggak ngerti prosedur di rumah sakit? Masa setahun nggak ngerti kebijakan rumah sakit seperti apa? Sehingga mana yang boleh, mana yang enggak, dia nggak ngerti. Ada yang something wrong dengan bawahan kita. Atau kitanya juga kurang mengarahkan. Nah makanya coaching itu nanti kalau kita lakukan harus rutin. Pak, coaching yang bagus itu berapa bulan sekali sih? Yang standar itu minimal 3 bulan sekali harus di-coach supaya orang stabilitas, kemampuan, potensi pengetahuannya normal gitu ya. Kalau yang bermasalah ya mungkin tambah lagi lah sebulan sekali kalau masalahnya berat ya. Tapi kalau masalah udah mulai ringan yang normal 3 bulan harus di-coach, ditanya, gimana kerjaan kamu? Iya Pak, saya susah nih harus belajar Excel gimana ya Pak? Ya, kesulitan kamu apa? Lalu nanti kalau udah, iya Pak, soalnya saya nggak ngerti, semakin lama rumus-rumus semakin kompleks. Oke, saya telepon HR. HR, ada training Excel nggak nih ya? Saya tim administrasi pada nggak ngerti nih. Oke, siap. Kita siapkan trainingnya. Nah, nanti HC nyiapin lah training Excel. Kan gitu ya. Tapi kalau kita nggak pernah nanya, dia kelaporan. Nggak selesai. Kok nggak selesai? Iya Pak, dia mungkin nggak berani ngomong. Cuman hasilnya nggak pernah beres. Terus kita marahin. Wah, nih kerja target dong. Dia tambah stres. Gimana, udah selesai belum? Kok nggak beres lagi laporan? Dasar, nggak becus kerja. Tambah stres. Karena kita nggak pernah men-touch problemnya dia. Kita hanya sibuk di hasil. Kalau coaching atau konseling, kita membantu prosesnya. Karena ingat kenapa? Kenapa kita harus bantu prosesnya? Kembali yang poin nomor 1 tentang manusia apa? Iya. Isi kepalanya beda dengan kita. Kita mungkin cara kerjanya cepat. Bawahan kita slow. Kita mungkin multitasking, betul nggak? Tapi bawahan kita mungkin single tasking. Kalau kita cuma dimarah-marahin terus, lama-lama tambah down. Kita tambah frustrasi. Waduh, HRD, jelek nih orang. Keluarin aja. Lo nanti dulu, Pak, orang ini single tasking. Bapak dan Ibu multitasking. Ajarin dia multitasking. Oh gitu tuh. Harus diajar kok. Iya. Beda-beda teknik, beda-beda orang, beda-beda cara. Gitu ya. Gitu kira-kira. Nah, ada lagi level berikutnya. Skillful. Berapa lama orang sudah dianggap skillful? Mampu, bisa problem solving. Ada masalah, bisa selesaikan sendiri. Berapa lama? 1 sampai 2 tahun. Kalau kita punya bawahan di bawah kita, belum sampai ke sini, dia sudah kerja 1 sampai 2 tahun, ada yang something wrong lagi nih. Wah, kok cuma begini-begini aja ya? Ini bisa problem orangnya, bisa kitanya. Nah, makanya coaching ini saya yakin ini bisa membantu teman-teman untuk mempertahankan orang itu sesuai grading untuk lebih atas lagi apa? Level mastery. Ini 2 sampai 4 tahun. Wow, udah hebat. Kalau kita punya anak buah seperti ini, Pak, kita udah ongkang-ongkang kaki. Tolong beresin ya. Siap, Pak. Udah beres semua. Otomatis semua. Ada yang begitu nggak sih anak buah kita? Nah, itu orang yang sudah mastery. Ya. Semua orang berharap kita begini ya. Tapi ada nggak yang begini juga, Bu? Ditanya nggak tahu, nggak ngerti. Udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak tahu, nggak ngerti. Ada?
Nah, berarti orang itu macet di sini, macet nih. Harusnya ini tangganya naik terus. Sampai level yang kelima, masih ada lagi tuh yang tujuan kita terakhir. Apa? Level expert. Ini 4 sampai 7 tahun ke atas. Jadi sebenarnya kita tuh harus mencetak orang itu sampai minimal di 2 ini. Supaya apa? Kerjaan kita ringan, ya kan? Semua problem di rumah sakit bisa terselesaikan dengan baik. Itu kira-kira, oke.